Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sari dengan NPM 2517051009. Saya dari kelas Ilkom PA. Ini adalah simulasi dari sebuah komputer 8 bit yang dijalankan di dalam aplikasi Logisim. Di bagian tengah ini ada kotak utama yang merupakan CPU, karena CPU ini dikelilingi oleh ruang penyimpanan memori yaitu ROM, RAM, dan disk. Lalu di bagian bawah ada perangkat input berupa keyboard, dan di bagian kanan atas ada perangkat output berupa layar teks dan matrix. Saat ini layar tersebut sedang menampilkan menu sistem operasi dasar di mana kita bisa memilih beberapa opsi untuk mengetes kerja prosesor ini. Dari tampilan luar ini, mari kita bedah lebih dalam apa saja isi dari otak CPU utama tersebut. Otak dari komputer CPU ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah control unit, adalah manajer yang mengatur jalannya seluruh siklus instruksi dari memori. Dan yang kedua itu ada register, yaitu laci penyimpanan sementara dari dalam CPU yang aksesnya sangat cepat. Dan yang terakhir ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, tempat di mana semua operasi matematika dan logika dieksekusi. Cara kerja CPU itu ada 3. Yang pertama itu ada fetch atau mengambil. Control unit atau CU mengambil instruksi dari memori. Jadi control unit menyuruh CPU narik kode perintah dari RAM. Dan yang kedua itu ada decode atau menerjemahkan. Instruksi diterjemahkan oleh CU. CU membaca sandi perintahnya buat jadi tahu operasi apa yang harus dilakukan. Yang ketiga itu ada eksekusi atau mengeksekusi. Data disimpan sementara di register. Data atau peran yang mau diolah ditaruh di register supaya akses kilat. ALU melakukan perhitungan atau operasi logika. Jadi mesin ALU mengeksekusi hitungannya. Hasilnya disimpan kembali ke register atau memori. Jadi output dari ALU dimasukkan ke akumulator atau dilempar balik ke RAM buat disimpan. Di sini kita akan mencoba ALU tester. Kita masukkan angka 1. Nah, di sini kita diminta masukkan sebuah data. Nah, di sini secara instan ALU langsung memproses kedua data tersebut, menampilkan semua hasil operasinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada AND, OR, COR, NOR, AND, dan SUB. CPU itu bergerak berdasarkan set instruksinya. Instruksi ini umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu opcode dan operand. Opcode adalah kode perintahnya, misal perintah untuk tambahan atau ADD. Sedangkan oper atau alamat yang akan dieksekusi oleh perintah tersebut. Data yang diproses dan instruksi ini tentunya punya format khusus yang dikenali mesin, yang dimana membawa kita ke pembahasan mengenai perjanjian data. Pengertian CPU 8 bit yaitu jalur data di dalamnya hanya muat untuk menampung maksimal 8 bit biner sekaligus. Di sini kita akan mencoba text editornya. Di sini saya akan memasukkan nama saya. Saat kita mengetik sebuah huruf, CPU yang aslinya hanya mengetik angka. Dalam sistem komputer, setiap karakter punya kode angka standarnya. Pengalamatan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada immediate.
di mana datanya sudah menempel langsung di dalam instruksi. Yang kedua itu ada register, datanya diambil langsung dari laci register CPU. Dan yang ketiga itu ada direct, CPU mencari alamat pasti di memori. Dan yang keempat ada indirect, CPU diarahkan ke sebuah alamat yang ternyata berisi alamat lain menunjuk data aslinya. Oke, sekarang kita ke organisasi memori. Sirkuit menggunakan arsitektur Harvard di mana memori dipisah fungsinya. ROM Read Only Memory khusus menyimpan kode program mutlak yang tidak bisa diubah saat berjalan. RAM Random Access Memory bertindak sebagai meja kerja untuk menyimpan variabel sementara, serta ada disk sebagai memori sekunder. Selanjutnya saya akan mendemokan Litterman komputer atau LMC. Litterman komputer ini merupakan simulasi sederhana cara kerja CPU. Pada simulasi ini kita dapat melihat bagaimana CPU mengambil instruksi dari RAM, menerjemahkan instruksi, menjalankan operasi aritmatika melalui looping, percabangan hingga menghasilkan output. Di sini saya sudah menyiapkan program assembly untuk menjumlahkan angka dari 5 sampai 1 menggunakan looping dan percabangan. Program ini menggunakan beberapa instruksi seperti INP, LDA, SUB, STA, BR, BRZ, OUT, dan HLT. Bagian sebelah kanan ini adalah RAM atau memori. RAM digunakan untuk menyimpan instruksi program sekaligus data yang sedang diproses. Karena itu, isi RAM tidak semuanya 0. Angka-angka pada RAM ini merupakan representasi instruksi assembly sudah diterjemahkan menjadi kode mesin. Sekarang saya akan menjalankan program. Nah, di sini programnya sedang berjalan. Bulatan biru yang bergerak dari RAM menuju CPU menunjukkan bahwa proses F-Sysel itu adalah proses ketika CPU mengambil instruksi dari memori. CPU mengambil instruksi satu persatu sesuai urutan alamat memori. Saya akan memasukkan input 5. Untuk bagian address reciter ini digunakan CPU untuk menentukan alamat memori mana yang akan diakses. CPU mengirimkan alamat tersebut ke RAM untuk mengambil instruksi yang diperlukan. Nah, instruksi ini register ini setelah ditemukan instruksi tersebut dikirimkan menuju instruksi register. Instruksi register ini digunakan untuk menyimpan instruksi sementara sebelum diterjemahkan. Pada tahap ini CPU melakukan di kode yaitu menerjemahkan instruksi assembly menjadi operasi yang dapat dijalankan. Bulatan merah yang bergerak pada bagian CPU menuju phase X itu adalah tahap ketika CPU mulai menjalankan instruksi yang sudah diterjemahkan sebelumnya. Pada program ini CPU sedang melakukan operasi penjumlahan berulang menggunakan ALU atau Arithmetic Logic Unit. Untuk bagian akumulator ini digunakan untuk menyimpan hasil sementara sebagai proses perhitungan berlangsung karena program melakukan penjumlahan berulang, maka nilai akumulator akan terus-menerus berubah. Awal akumulator bernilai 0, kemudian bertambah, akan terus bertambah dan bertambah menjadi 5, lalu nanti akan menjadi 9, kemudian 12, kemudian menjadi 14, dan terakhir akan menjadi 15. Nah, program counter ini berfungsi untuk menunjukkan instruksi berikutnya yang akan dijalankan CPU. Ketika looping terjadi, program counter akan kembali ke alamat instruksi sebelumnya. Karena itu terlihat program counter melompat kembali ke atas. Untuk bagian looping pada program ini dilakukan menggunakan instruksi brush, instruksi BRA atau Brand Always ini digunakan untuk mengulang program kembali ke bagian loop. Sedangkan instruksi BRZ atau Brand If Zero digunakan sebagai percabangan untuk
menghentikan looping ketika nilai counter sudah mencapai 0. Di bagian memori ini terlihat hasil akhirnya yaitu 15. Nilai tersebut berasal dari proses penjumlahan. Seluruh proses selesai, CPU menjalankan instruksi untuk menampilkan hasil ke output program, kemudian menjalankan instruksi HLT atau H untuk menghentikan sistem jika muncul OK atau XSG pada output. Terlihat angka 79 dan 75. 79 itu kode AC huruf O, 75 itu kode AC huruf K, sehingga output tersebut membentuk tulisan OK yang menandakan program berhasil dijalankan. Nah, di simulasi liter komputer ini kita dapat memahami bagaimana CPU bekerja mulai dari proses fetch, decode, counter, extend, looping, percabangan, dan penggunaan akumulator hingga menghasilkan output. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.